Selamat pagi. Praktikum yang akan kita bahas pagi ini adalah penentuan aktivitas spesifik enzim. Adapun tujuan dari praktikum adalah menetapkan nilai aktivitas enzim GST. Yang kedua adalah menetapkan nilai kadar protein menggunakan metode Biuret. Kemudian yang ketiga adalah menentukan aktivitas spesifik enzim GST. Sebagai dasar bahwa aktivitas enzim GST dalam suatu campuran protein tergantung dari jumlah protein yang digunakan dalam reaksi tersebut. Oleh karena itu, perlu diketahui kadar protein dalam volume yang ditambahkan. Kita flashback mengenai protein sekilas, bahwa protein merupakan polimer yang tersusun atas asam amino sebagai monomer, yang mana ada 20 jenis asam amino yang menyusun protein. Asam amino terdiri atas beberapa atom, tersusun atas beberapa atom, ada gugus amin, ada gugus karboksil, di mana rantai sampingnya itu bisa berupa gugus yang non-polar, polar tidak bermuatan, bisa juga polar yang bermuatan. Nah, asam amino bisa berpolimerisasi membentuk rantai linear atau rantai polipeptida yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Nah, bagaimanakah cara kita menganalisis protein secara kuantitatif? Itu ada beberapa metode. Volumetri misalnya adalah metode Giedel dengan prinsip adalah penetapan nitrogen total, kemudian titrasi formol. Ini menggunakan formaldehid untuk menutus gugus amin, kemudian dilakukan titrasi alkalimetri. Metode yang lain adalah gasometri, yaitu dengan cara mengubah gus amin menjadi gas nitrogen, kemudian ditetapkan berapa gas nitrogen yang dihasilkan. Yang ketiga adalah spektrofotometri, baik UV maupun sinar tampak ya. UV ini prinsipnya adalah adanya asam amino yang memiliki gugus aromatik, misalnya adalah fenilalanin, tirosin, dan triptofan. Kemudian spektrofisibel misalnya adalah direaksikan dengan reagen Biuret, Volin, dan juga Lowry. Nah, dalam praktikum ini kita menggunakan spektrofotometri sinar tampak dengan metode Biuret, yaitu pengukuran serapan warna biru ungu dari kompleks CU dan juga protein yang bisa terukur pada panjang gelombang 550 nanometer. Jadi Anda lihat di sini adalah rantai peptida direaksikan dengan reagen Biuret yang mengandung ion Cu2+. Ini akan membentuk kompleks seperti ini, yang mana kompleks ini akan berwarna biru ungu. Nah, reaksi Biuret ini memberikan reaksi positif pada senyawa-senyawa yang mengandung gugus seperti ini. Ada 3 gugus yang bisa bereaksi positif. Nah, metode ini cepat dan sederhana, namun kurang sensitif. Mengapa? Karena semua tidak hanya protein ya, namun semua molekul yang memiliki gugus-gugus seperti ini dia akan bereaksi positif. Ya. Keuntungan dan kelemahan metode Biuret. Jadi keuntungannya adalah sebanding dengan kadar protein, itu ikatan polipeptidanya itu akan semakin banyak ikatan polipeptida, maka kadar proteinnya semakin tinggi. Kemudian kelemahannya adalah kurang peka, ya, karena itu tadi kalau punya gugus yang 3 tadi dia bisa bereaksi positif. Kemudian stabilitas warnanya ini juga akan berpengaruh. Mengapa sih kita harus mengukur konsentrasi protein? Dan mengapa kita harus mengukur aktivitas enzim? Ya. Oke. Yang akan kita ukur pada praktikum ini adalah GST, glutathione S transferase. Itu adalah enzim pemetabolisme fase 2 ya. Kalau fase 1 adalah untuk reduksi oksidasi, membuat suatu obat utamanya menjadi lebih polar, sementara yang di sini adalah untuk meningkatkan kemampuan ekskresi dari obat dari dalam tubuh kita. Oke, kita balik ke sini. GST adalah glutathione S transferase, mana kofaktornya adalah glutathione. Ya. Jadi glutathione ini nanti akan bereaksi dengan xenobiotik misalnya ya di sini oleh enzim GST, maka glutathione ini akan direaksikan dengan xenobiotik sehingga menghasilkan ini konjugat
obat yang berkonjugasi dengan glutathione. Nah, konjugasi glutathione ini melibatkan senyawa-senyawa xenobiotik atau senyawa-senyawa obat yang elektrofil atau yang di biotransformasi menjadi senyawa senyawa xenobiotik yang elektrofil. Ya, tadi yang ada dua ya, yang elektrofil maupun yang harus di biotransformasi dulu menjadi senyawa yang elektrofil. Nah, substratnya ini ada, yang satu adalah substrat hidrofob, substrat elektrofil, dan substrat yang bereaksi secara non-enzimatik dengan glutathione. Oke, kita langsung saja ke slide berikutnya. Jadi, konjugasi langsung dengan cara displacement pada gugus penarik elektron. Jadi misalnya di sini adalah 1,2-dikloronitrobenzen. Ini Cl-nya keluar digantikan oleh glutathione S. Kemudian ada 4-nitroquinolin, ya, GS-nya menggantikan NO2 di sini. Kemudian ada direct conjugation by addition, dengan cara adisi. Di sini ya, adisi di sini, jadi ikatan rangkap duanya hilang menjadi ikatan tunggal, ada konjugasi glutathione di sini. Yang ketiga adalah konjugasi of a strain ring system. Jadi di sini misalnya senyawa ini harus ditransformasi dulu menjadi senyawa yang lebih reaktif, menjadi epoksid di sini. Kemudian baru bisa direaksikan dengan glutathione. GST ini kelasnya macam-macam, ada sigma, alpha, pi, mu, theta, tau, dan sebagainya. Nah, substrat GST ini pertama kali dipublikasikan pada tahun 1974 termasuk CDNB yang Anda gunakan saat praktikum. Nah, cara kerja yang kita lakukan ada 5. Yang pertama adalah penyiapan fraksi sitosol yang mengandung glutathione S-transferase dari tikus. Ini akan disiapkan oleh lab. Yang kedua adalah penentuan aktivitas enzim, yang mana merupakan enzim GST, pada liver tikus dengan metode CDNB. Kemudian pembuatan kurva baku BSA dengan metode Buret. Yang keempat adalah penetapan kadar protein fraksi sitosol menggunakan metode Buret. Yang kelima adalah penghitungan aktivitas spesifik enzim. Untuk penyiapan fraksi sitosol yang mengandung GST dari tikus, ini diambil dari tikus jantan, diberi makan pelet dan air minum seperlunya. Kemudian setelah perlakuan waktu selesai, jadi kita bisa misalnya memperlakukan tikus ini dengan berbagai macam perlakuan, ditambah obat tertentu, atau misalnya kalau tidak ya tanpa perlakuan. Kemudian tikus dipuasakan selama 24 jam, dikorbankan dengan dislokasi leher, heparnya diambil, kemudian fraksi sitosol ini diisolasi dengan metode sentrifugasi bertingkat. Tentu saja setelah hepar diambil harus dimasukkan ke dalam buffer fosfat, ya, dingin dengan pH 7,5 dengan konsentrasi 0,1 molar. Kemudian hepar tikus ini dihancurkan menggunakan blender selama kurang lebih 5 menit. Homogenat halus disentrifugasi dengan kecepatan 10.000 G selama 30 menit pada suhu 4 derajat. Supernatanya diambil lalu dipindahkan ke tabung baru. Endapannya dibuang, lalu kemudian supernatanya disentrifugasi lagi dengan kekuatan yang lebih tinggi lagi, 105 G. Selama 90 menit pada suhu 4 derajat, supernatanya yang merupakan fraksi sitosol ini diambil. Kemudian fraksi sitosol tersebut disimpan pada suhu minus 80 derajat Celcius sampai saat akan digunakan untuk praktikum. Nah, yang kedua adalah penentuan aktivitas enzim GST dengan metode CDNB atau 1-kloro-2,4-dinitrobenzen.
Kita ambil fraksi sitosol 40 mikroliter ataupun Aquades kalau ini sebagai blanko ya. Tambahkan buffer fosfat, pH 6, GSA, dan CDNB. Nah, ini total volumenya adalah 1 mili. Kalau Anda menggunakan kuvet yang 1 mili, maka formulanya ini, kalau menggunakan kuvet yang 3 mili, maka ini dikalikan 3 kali. Oke. Setelah dimasukkan reagennya, produk konjugat GSDNB yang terbentuk diukur pada lambda 340 nanometer dari menit ke-0 sampai menit ke-3 menggunakan spektrofotometer dengan program Simple Kinetic. Nah, hasilnya berupa delta serapan per menit yang selanjutnya diukur aktivitas GST dalam satuan mikromol produk per menit. Jadi kecepatan reaksi atau delta absorbansi per menit berapa. Kemudian dilakukan perhitungan ya bahwa ekstensi molar dari GSDNB adalah 8.500 per mikromol per cm, sehingga aktivitas GST adalah kecepatan reaksi yang mana B ini dibagi dengan 8.500, sehingga aktivitas GST adalah ini. Di sini nilainya B dibagi 8.500, satuannya adalah mikromol GSDNB per menit. Nah, kegiatan yang ketiga adalah membuat kurva baku PSA dengan metode Biuret. Reagen Biuret isinya apa saja? Ada COSO4, kalium tartrat, Aquades, dan juga NaOH. Nah, untuk membuat kurva baku, maka Anda mengambil albumin dari albumin stok yang telah disiapkan di lab dengan volume pemipetan sebagai berikut. Jangan lupa disiapkan blanko. Kemudian ambil buffer fosfat dan juga reagen Biuret. Nah, formula di sini adalah formula untuk total volume adalah 1 mili. Kalau Anda menggunakan volume kuvet 3 mili, maka ini dikalikan 3. Jadi setelah reagen dicampur, diamkan 10 menit, diamati serapannya pada 550 nanometer, Anda diminta untuk membuat kurva baku antara absorbansi versus kadar, ya, sehingga ketemu persamaan kurva baku PSA. Harus diperhatikan adalah faktor pengenceran yang terjadi apabila Anda melakukan pengenceran. Kemudian setelah ketemu kurva baku, maka nanti Anda kegiatan selanjutnya adalah menetapkan kadar protein fraksi sitosol dengan metode Biuret. Jadi fraksi sitosol diambil 100 mikro, ditambahkan buffer fosfat dan juga reagen Biuret, diamkan 5 menit, ukur serapannya, ketemu absorbansinya. Sekali lagi ini adalah volumenya total 1 mili. Kalau Anda menggunakan kuvet 3 mili, maka ini dikalikan 3. Oke. Setelah didiamkan, ya, setelah campuran didiamkan, maka serapan dibaca pada lambda 550 nanometer. Ketemulah absorbansi dari fraksi sitosol tersebut, kemudian dimasukkan ke persamaan kurva baku, nanti Anda bisa menentukan kadar protein yang terdapat pada fraksi sitosol. Nah, tadi kan Anda mengambilnya 40 mikroliter, ya, fraksi sitosolnya. Sehingga dalam 40 mikroliter tadi berapa miligram protein yang dihasilkan ini adalah yang nilai E di sini. Kemudian catatan yang harus diperhatikan bahwa apabila Anda melakukan pengenceran, maka kadarnya ini harus dikalikan dengan faktor pengenceran yang Anda lakukan. Oke. Nah, tadi pertama Anda mendapatkan aktivitas enzim dengan satuan mikromol GSDNB per menit. Kemudian Anda mendapatkan data lagi yaitu jumlah protein dalam fraksi sitosol yang diambil. Misalnya adalah mengambil 40 mikroliter atau di sini nilai E. Kemudian kadar protein dalam ratusan sitosol nanti dikonversi dalam satuan miligram per mililiter. Aktivitas spesifik GST adalah nilai ini, nilai C ya. Berapa mikromol GSDNB per menit
dibagi dengan kadar protein larutan sitosol dalam satuan miligram per mililiter. Sehingga aktivitas spesifik enzim satuannya adalah mikromol GSDNP per menit per miligram protein. Oke. Sebagai catatan, 1 unit atau U enzim adalah jumlah enzim yang mengkatalisis reaksi 1 mikromol substrat per menit pada kondisi standar. Kemudian aktivitas spesifik enzim adalah jumlah unit enzim per mililiter dibagi dengan konsentrasi protein dalam miligram per mililiter, atau jumlah unit enzim per miligram protein. Sehingga satuan aktivitas spesifik enzim adalah unit per miligram. Catatan yang ketiga, kemurnian enzim ini sebanding dengan nilai aktivitas spesifiknya. Artinya, semakin besar nilai aktivitas spesifik, maka semakin tinggi pula kemurnian enzim tersebut. Ada pertanyaan? Mengapa kita mengukur aktivitas spesifik enzim? Hubungannya dengan bidang kita adalah bidang farmasi. Sebagai contoh di sini ada satu artikel ilmiah, Advance in Anti-Tumor Agent Targeting GST. Ya. Kita lihat di sini bahwa GST merupakan enzim pemetabolisme fase 2 yang mengkatalisis konjugasi glutathione dengan berbagai macam substrat. Kalau tadi disebutkan xenobiotik, maka di sini contohnya adalah agen kemoterapi ya, atau kemoterapi. Dan GST ini terlibat pada proteksi sel terhadap induksi kematian sel akibat penggunaan kemoterapi. Nah, karena GST ini biasanya adalah diekspresikan atau jumlahnya ini berlebih pada tumor ganas, maka GST ini bisa menjadi target terapi. Mengapa ya? Karena ini tadi GST-nya ini jumlahnya berlebihan, sementara GST ini juga dia mendetoksifikasi kemoterapi, sehingga kemoterapinya menjadi tidak efektif karena dia didetoksifikasi oleh GST pada tumor yang ganas. Sehingga kalau kita lakukan targeting GST dengan obat tertentu, maka GST yang teroveragresasi ini jumlahnya rendah. Akibatnya apa? Maka kemoterapinya bisa membunuh sel tumor ganas. Demikian yang bisa kita sampaikan. Selamat bekerja, selamat pagi, dan terima kasih.